Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama kakak Muhammad Gerdi. Kakak merupakan mahasiswa pada jurusan PGMI UIN Antasari Banjarmasin. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai masa dewasa Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, marilah kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. A. Pernikahan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad lahir di kota Makkah. Dia dijuluki Al-Amin. Nabi Muhammad SAW berdagang bersama pamannya. Sifatnya yang jujur dan mulia menjadikan orang lain percaya dan mengajak untuk bekerja sama dalam berdagang. Sifat beliau tersebut membuat seorang janda saudagar bernama Khadijah mempercayakan barang dagangannya. Seiring dengan berjalannya waktu, Khadijah dan Muhammad pun menikah. Nabi memusyawarahkan kepada pamannya dan disetujuinya. Akhirnya Khadijah menikah dengan Nabi Muhammad SAW dengan mas kawin 20 ekor onta muda. Pada saat itu, Khadijah sudah berumur 40 tahun, sedangkan Nabi Muhammad SAW berusia 25 tahun. Usia Khadijah waktu itu 40 tahun dan Nabi Muhammad SAW 25 tahun. Dalam perkawinannya, Nabi dianugerahi 6 putra-putri yaitu Hashim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Semua anak laki-laki Nabi wafat waktu masih kecil dan anak perempuannya yang masih hidup sampai Nabi wafat adalah Fatimah. B. Cara berdagang Nabi Muhammad SAW. Selama berdagang untuk Khadijah, Nabi Muhammad SAW mendapatkan keuntungan yang besar. Hal ini didapatkan karena selama berdagang ia sangat tekun, jujur, ramah, dan murah senyum kepada pembeli yang datang. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam berdagang tidak membuatnya rugi, bahkan ia mendapatkan keuntungan yang besar. Sebab cara berdagang yang dilakukan Nabi Muhammad SAW banyak orang yang senang dan banyak membeli barang yang didagangkan sehingga barang yang dijual Nabi Muhammad SAW tidak tersisa. C. Kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW. Pada usia 35 tahun sebelum kenabian, ada suatu peristiwa yaitu Makkah dilanda banjir besar hingga meluap ke Baitul Haram. Dengan peristiwa itu, orang-orang Quraisy sepakat untuk memperbaiki Ka'bah dan yang menjadi arsitek adalah orang Romawi yang bernama Bakum. Ketika sudah selesai, mereka berselisih untuk memutuskan siapa yang meletakkan Hajar Aswad. Sampai ketika itu diputuskan Nabi Muhammad SAW yang mempunyai hak. Kemudian orang-orang Quraisy berkumpul untuk meletakkan Hajar Aswad. Rasulullah meminta sehelai selendang dan pemuka-pemuka kabilah supaya memegang ujung-ujung selendang lalu mengangkatnya bersama-sama. Setelah mendekati tempatnya, Nabi mengambil Hajar Aswad dan meletakkan ke tempat semula. Akhirnya legalah semua. Mereka pada berbisik dan menjuluki Al-Amin yang artinya dapat dipercaya. D. Sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW mempunyai kelebihan dibanding dengan manusia biasa. Beliau sebagai orang yang unggul, pandai, terpelihara dari hal-hal yang buruk, perkataannya yang lembut, akhlaknya utama, sifatnya mulia, jujur terjaga jiwanya, terpuji kebaikannya, paling baik amalnya, tepat janjinya, paling bisa dipercaya, sehingga mendapat julukan Al-Amin. Dan beliau juga membawa bebannya sendiri, memberi kepada orang miskin, menjamu tamu, dan menolong siapapun yang hendak menegakkan kebenaran. Kemudian dengan sifatnya yang jujur, sejak kecil Muhammad sudah dikenal sebagai orang yang dapat dipercaya. Beliau sangat dicintai oleh teman-teman sebayanya karena tidak pernah bohong, tidak sombong maupun menyakiti orang lain. Sifat-sifat yang dimiliki Nabi Muhammad SAW inilah yang harus kita tiru dan kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari.
Alhamdulillah kita telah belajar mengenai masa dewasa Nabi Muhammad SAW. Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, marilah kita mengucap hamdalah, alhamdulillah. Selanjutnya marilah kita membaca doa sesudah belajar bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudi'uka ma 'allamtanihi fardadhu ilayya 'inda hajati wa la tansanihi ya rabbal alamin. Oke, cukup sekian pembelajaran kali ini. Salah dan hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.